Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menilai SYL terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi. Silakan saudara terdakwa dipanggil masuk, Pak penuntut umum. Pada para terdakwa untuk menduduki kursi yang telah disiapkan. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Syahrul Yassin Limpo dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa KPK menilai terkait kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain SYL, 2 ex anak buahnya turut menghadapi sidang tuntutan. Keduanya yaitu ex-sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta. Berkas perkara terdakwa SYL terdiri dari 1.576 halaman. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo terbukti secara sah dan bersalah melakukan korupsi. SYL dituntut pidana 12 tahun penjara. Tiga terdakwa ini. Ada usul dari Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Membebankan kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar 44.779.777.204 rupiah dan ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini dan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. Ya, publik dibuat terkejut dan miris menyimak kesaksian pejabat Kementan yang diminta membayar keperluan pribadi dan memenuhi gaya hidup keluarga Syahrul Yassin Limpo. Berikut jumlah uang yang diduga diterima istri, anak hingga cucu SYL yang dibeberkan para saksi. Istri SYL, Ayun Sri Harahap, diduga mendapat uang bulanan sekitar 25 hingga 30 juta rupiah per bulan. Mantan Kasubag Rumah Tangga Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian Isnar Widodo menyebut mengeluarkan uang itu sejak tahun 2020 hingga 2021. Sementara itu dalam dakwaan jaksa disebutkan total penggunaan uang korupsi SYL untuk istrinya mencapai 938,9 juta rupiah. Istri SYL juga kerap menerima uang Kementan untuk membeli skincare atau perawatan kulit wajah. Kementan juga diduga pernah membayar pembelian mobil Toyota Innova seharga 500 juta rupiah untuk anak perempuan SYL, Indira Cundatita. Hal ini dibeberkan saksi Arif Sofian, seorang pejabat fungsional barang dan jasa rumah tangga Kementan. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem ini juga disebut menerima aliran dana 200 juta rupiah dari Ditjen Tanaman Pangan Kementan untuk terapi stem cell. Terapi stem cell adalah terapi kecantikan
untuk memperbaiki jaringan kulit yang menua. Saksi lainnya, Sukim Supandi, yang merupakan Kabag Umum Dirjen Perkebunan Kementan mengungkap aliran dana korupsi SYL untuk anak laki-lakinya, Kemal Redindo. Menurut saksi, SYL diduga pernah meminta uang 200 juta rupiah untuk membayar renovasi kamar Kemal Redindo. Permintaan itu disampaikan SYL melalui percakapan WhatsApp. Selain itu, Kemal bahkan meminta langsung kepada saksi Sukim untuk dibelikan aksesoris mobil senilai 111 juta rupiah. Tak hanya istri dan anak-anak, cucu SYL juga kecipratan uang Kementan yang diduga dari hasil memeras anak buah SYL. SYL mempekerjakan cucunya Andi Tenri Bilang Radisyah sebagai tenaga ahli di Kementan dengan gaji 10 juta rupiah per bulan. Selain itu, cucu SYL ini juga kerap mendapat kiriman uang untuk biaya perawatan kulit atau skincare. Bahkan salah satu saksi mengungkapkan ada permintaan reimburse untuk acara ulang tahun cucu SYL. Tim Liputan iNews melaporkan.